Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Come on church, let's sing it. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Shalom, selamat pagi, selamat datang di ibadah online IFGF di Christchurch pada pagi hari, minggu pertama bulan Mei. Saya senang bisa berkumpul bersama, walaupun kita tidak bersama-sama dalam satu gereja, tapi kita masih bisa melakukan hal ini, dan kita bersyukur juga apa yang perkembangan yang terjadi di New Zealand. Semoga kita bisa berkumpul bersama tidak lama lagi. Mari sebelum kita mulai dengan doa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami bersyukur kami masih bisa melakukan ibadah online ini. Kami berdoa Bapa untuk segala yang persiapan, segala prasarana yang telah mendukung ya Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk walaupun kami tidak berkumpul dalam satu ruangan, tapi tetap ya Tuhan, Holy Spirit tetap bekerja dengan membentuk kami, membangun kami, sehingga apa yang terjadi di hari awal, pertengahan sampai akhir bisa menjadi berkat buat orang-orang yang menonton, saya mendengarnya juga. Kami berdoa Tuhan untuk segala prasarana juga tidak mengganggu perjalanan ibadah online ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa agar segalanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, in Jesus name we pray, amin. Today we're gathering to praise God, to thank God for what He has done in our life, and we want to sing the song, Thank You Lord. Let's sing it together. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you.
this lockdown and I can still learn in school. Thank you, God, for my family and friends, my dad's work, our health, and essential workers. Thank you, Lord, for this wonderful day, and I like it. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, for the food and shelter you have given us. Thank you, Lord, for this beautiful house, and my parents are so nice to me. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I'm grateful that we moved down to level 3 and that I can enjoy good food again and that I can spend more time with my family. Shalom semuanya, untuk 5 Minute Seeds hari ini, saya mau sharing mengenai salah satu ayat yang bermakna banget bagi saya, terutama di saat saya sedang struggling menghadapi hal-hal yang saya lakukan atau hal-hal yang akan saya lakukan ke depannya. Ayat ini itu dari Matius 6 ayat yang ke-34, di mana di sini dikatakan bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi jujur, saya itu orangnya gampang banget khawatir, terutama mengenai hal-hal yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Salah satu pengalaman saya terkait hal ini adalah dulu sebelum saya ke sini dan sebelum saya melakukan program saya di sini, saya harus memenuhi beberapa persyaratan, di mana salah satu persyaratan itu adalah mengenai IELTS. Dan pada waktu itu, sebelum saya melakukan tes IELTS-nya, saya tidak memiliki waktu yang banyak untuk melaksanakan preparation sebelum tes IELTS. Sehingga pada saat saya melakukan tesnya, saya merasa saya sangat tidak maksimal dan saya pun sudah pesimis mengenai hasil yang akan keluar nantinya. Dan dalam waktu menunggu hasil itu sampai keluar, saya selalu diliputi rasa khawatir. Dan rasa khawatir itu nggak cuma sehari, namun selama beberapa hari. Karena untuk menunggu hasil IELTS itu keluar, saya harus menunggu selama berhari-hari. Dan namun pada saat saya merasakan rasa khawatir itu, tiba-tiba ayat ini tuh muncul di pikiran saya. Dan setelah saya membaca ayat ini secara terus-menerus, ayat ini tuh membantu saya untuk mengurangi rasa khawatir saya. Dan juga ayat ini tuh malah membantu saya untuk lebih fokus berserah diri kepada Tuhan dan mulai menanamkan di diri saya bahwa apapun terjadi ke depannya itu adalah jalan yang terbaik untuk saya. Dan setelah beberapa hari saya menunggu sampai hasil itu keluar, tiba-tiba pas saya lihat hasil nilai saya itu ternyata itu di atas dari ekspektasi saya, dan akhirnya pun saya bisa lolos ke program ini dan bisa menjalankan program ini di sini. Dari ini saya belajar bahwa saya tuh nggak perlu khawatir mengenai apa yang akan terjadi di hari esok, karena kalau misalnya saya percaya dan saya berserah kepada Tuhan dan saya juga berusaha, pasti Tuhan akan bantu dan juga akan memberikan kita jalan yang terbaik sehingga kita tidak perlu khawatir mengenai hari esok lagi. Sekian untuk 5 Minute Seeds saya hari ini. Terima kasih.
Hi Church, welcome to Sunday News. Online service kita masih akan tetap diadakan jam 10 pagi sampai pemberitahuan selanjutnya. Setelah ibadah, yuk kita catch up sama-sama melalui Zoom meeting dengan ID yang tertera di layar. Persembahan minggu ini, offering $10, tithing 300, total $310. Buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan dapat mengirimkan melalui rekening yang tertera di layar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirimkan. Tuhan memberkati. Have a blessed, fruitful week. Stay healthy, stay safe. Shalom. 2 bulan ke depan ini kita akan banyak bicara tentang topik yang baru buat bulan Mei dan Juni ini, tentang God faith atau punya iman. Jujurnya saya perlu dengan topik yang baru ini tentang iman. Karena kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang percaya, berusaha untuk percaya pada Tuhan, tapi kelihatannya tidak semudah itu. Sesuatu yang tidak kita lihat dengan kasat mata, sehingga kita kadang jadi ragu dalam berpikir atau bertindak. Hari ini kita bakal lihat ayat per ayat dari Ibrani 11. Tapi mari kita mulai dengan ayat yang ke-6. Tapi sebelum mulai kita doa dulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami bisa belajar sesuatu yang baru tentang faith. Biarlah Bapa, kami berdoa dari firman yang ditaburkan ini bisa mengubahkan kami, bisa membentuk kami, dan bisa membawa kami bertumbuh dalam iman. Biarlah Bapa, setiap yang kami lakukan selalu tetap faithful dan menyenangkan hati Engkau, sehingga apa yang kami lakukan membuat Engkau bangga, membuat Engkau senang ya Tuhan. Terima kasih Yesus, in Jesus name we pray. Amin. Oke, mari kita lihat dengan mulai dengan ayat 6. Jadi Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Bahasa Inggrisnya, without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those diligently seek Him. Mari kita garis bawahi, without faith, it's impossible to please Him, to please God. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bicara tentang satu sosok atau seseorang yang punya segalanya di dunia ini. Saya ulang lagi, mempunyai segalanya di dunia ini. Mencari satu hadiah yang pleasing God akan amat sangat susah. Setuju teman-teman? Tetapi terima kasih untuk Alkitab, untuk tidak hanya bicara apa yang Tuhan tidak suka, tapi juga Alkitab berbicara tentang apa yang Tuhan suka. Bukan hanya dengan beriman atau bukan hanya dengan being faithful yang pleasing Tuhan, tapi juga ada pikiran-pikiran spiritual dan juga ada tentang takut akan Tuhan, sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Belajar yang Yesus contohkan juga pleasing Him juga. Taat pada sama Tuhan juga sesuatu yang pleasing Him juga. Dan juga persembahan pujian-pujian adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Semua setuju kalau kita semua di sini mau menyenangkan hati Tuhan? Oke, kalau setuju mari kita lanjut lagi. Pleasing dari bahasa aslinya, dari bahasa Greek, tertulis aresko, yaitu winning someone's favor. Oke, saya ulang ya. Winning someone's favor karena meeting their expectation. Winning someone's favor karena meeting their expectation. Kalau kita meeting atau memenuhi atau exceeds siapapun punya ekspektasi, yang pasti kita akan mendapatkan favor dari pribadi tersebut. Banyak contoh-contoh di Alkitab yang dilimpahi banyak favor seperti Yusuf, seperti Daniel dan lain-lain. Jadi faith adalah kunci utama kalau kita mau berjalan dengan Tuhan effectively. Oke, yang paling saya harapkan setelah hari ini adalah setelah selesai ibadah online ini adalah
kita bisa bawa satu benih dari 7 poin yang akan saya bagikan pada pagi ini, yang bisa membuat Anda dan saya juga bertumbuh dalam iman. Kita hidup di zaman yang bertentangan dengan topik faith ini. Zaman yang tidak mudah untuk diyakinkan, zaman yang tidak mudah untuk di-convince someone, karena hampir semua ada jawabannya. Semua bisa dijawab oleh Google. Semua bisa dijawab oleh internet. Apapun kita bisa, ada pertanyaan kita bisa mendapat jawaban dengan begitu mudah. Sehingga faith menjadi sesuatu yang crucial, menjadi sesuatu yang sangat penting. Tapi dengan Tuhan kita harus punya faith yang dikuatkan. Faith adalah suatu mimpi atau vision yang Tuhan taruh di dalam hati kita dan menjadikannya kenyataan. Mari kita mulai dengan cerita yang simple ini dari Markus 9 ayat 17 sampai 24. Mari saya baca sama-sama. Markus 9 ayat 17 sampai 24. Kita mulai dari gini. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh." Wah, berapa banyak orang tua yang mirip seperti ini, yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah minta kepada murid-muridmu, aku sudah minta tolong kepada murid-muridmu dalam doa, dalam segala hal, supaya mereka mengusir roh itu. Tetapi mereka tidak dapat. Baca selanjutnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Nah, baca baik-baik. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu," nah, seringkali saya juga bisa, seringkali juga saya menanyakan hal ini. "Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu," jika engkau dapat berbuat sesuatu. Kadang-kadang kita berpikir, jika engkau atau Tuhan dapat berbuat sesuatu, apakah Tuhan masih mau berbuat sesuatu? "Tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat." Jika engkau dapat, jika Tuhan Yesus dapat, jika Allah dapat, jika Tuhan Yesus dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu menjadi semakin lebih berat lagi buat dia. Segera ayah itu berteriak. Ayah anak itu berteriak. Bukan berkata, tapi berteriak. "Aku percaya. Aku percaya. Tapi tolonglah aku yang tidak percaya itu. Tolonglah aku yang tidak percaya itu." Pada hari ini, pada pagi ini, saya mau dedikasikan sharing firman Tuhan ini untuk setiap orang yang mengatakan, "Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Saya mau memberikan sesuatu yang baru. Aku percaya sudah kita minta pertolongan doa, tapi pertolongan nggak datang-datang. Kadang-kadang aku yang trusting God untuk pertolongan, untuk seorang teman, untuk pertolongan untuk seorang keluarga, pertolongan untuk aku yang tidak percaya ini kadang-kadang. Dan kita memerlukan pertumbuhan dalam faith. Dan hari ini kita akan lihat cerita-cerita tentang penting di Alkitab, tentang faith, tentang iman. Dan bisa menjadi pelajaran buat kita. Ada kemungkinan tidak dari beberapa poin ini, tidak semuanya sesuai dengan yang Anda hadapi hari ini. Tapi sebagian besar, karena sebagian besar Anda sudah lakukan. Tetapi coba kita renungkan baik-baik. Mungkin ada satu atau dua hal yang kita bisa lakukan sedikit lebih sedikit untuk increase, untuk menambah iman kita ke level yang lebih lengkap. Why not? Tapi
Dan ultimately, kita mau merubah hidup kita dan lebih untuk pleasing the Lord. Amin semuanya? Oke, mari mulai lihat baik-baik pasalnya. Pasal yang sudah familiar dari kita semua untuk yang sering kita baca. Kalau kita bicara tentang faith, oke? Tapi pasti kita teringat dengan pasal ini, yaitu Ibrani 11. Mari kita buka sama-sama Ibrani 11. Ibrani 11. Sebelum itu kita mari baca yang dari Ibrani 11 ayat pertama. Dikatakan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar. Dan kalau bahasa Inggris di NIV dikatakan, now faith is being sure we will get what we hope for, and it is being sure of what we cannot see. Mari kita baca sama-sama. Now faith is being sure we will get what we hope for, and it is being sure of what we cannot see. Ada tokoh-tokoh di Alkitab yang diceritakan oleh generasi per generasi dan orang per orang yang telah dan pernah berjalan di walk of faith. Mereka dicatat dan dihormati karena mereka mengalami apa yang kita alami dan mengambil keputusan yang benar. Pasal 11 ini menunjukkan apa yang mereka lakukan dan membuat mereka adalah tokoh-tokoh orang yang beriman. Ini pikiran saya. Kalau kita pelajari apa yang mereka lakukan, mungkin ada sesuatu yang bisa juga kita lakukan, ada sesuatu yang sanggup kita juga untuk lakukan, dan seandainya kita lakukan hal ini, maka iman kita bisa bertumbuh. Mari kita lihat pelajaran yang pertama dari kisah Habel, yaitu anak Adam dan Hawa. Banyak orang atau kita akan mempunyai hubungan dengan Tuhan, atau telah mempunyai hubungan dengan Tuhan. Ada satu poin di mana Tuhan masuk di dalam hidup kita atau di dunia kita. Dan beberapa orang, mungkin Tuhan ada di dalam prioritas list kita. Tapi sayangnya, dia tidak selalu ada di list yang paling atas. Satu hal yang penting yang harus kita ingat adalah bahwa kalau Tuhan tidak di list yang paling atas, mungkin kita nggak perlu ada list itu. Oke? Karena dia cuma ambil satu posisi, yaitu posisi nomor 1. Masih ingatkah doa keselamatan kita pada saat pertama kali kita menerima keselamatan? Karena ingatlah bahwa keselamatan itu bukan cuma hanya joining gereja, membership, tapi it's good untuk join gereja, don't get me wrong, atau jadi orang yang punya agama. Tapi keselamatan adalah tentang reorder, kita punya VIP person di dalam hidup kita. Oke? Ayat yang keempat, Ibrani 11, ayat yang keempat dikatakan apa? Balik ke cerita Habel tadi. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Mari kita kembali ke kejadian, ke kisah awal tentang bagaimana persembahan Habel dan Kain. Oke, mari kita baca sama-sama di Kejadian 4. Dikatakan demikian. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Mari kita kembali lagi ke garis bawahi setelah beberapa waktu lamanya. Bagaimana Kain memberi persembahan kepada Tuhan? Adalah dengan membawa hasil dari tanahnya. Tapi tidak segera, atau dia bisa dikatakan, kita tidak mengatakan his first fruit. Sedangkan berbeda dengan Habel, di mana Habel memberikan yang paling pertama. Mereka dua-duanya memberi persembahan. Tetapi hanya satu orang
yang memberikan prioritas. Cerita hebat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya tertarik dengan apa yang kita berikan, tapi juga mau tahu bagaimana prioritas dalam memberi kepada Dia. Mungkin kita bisa relate dengan bagaimana kita habiskan waktu kita, apakah kita taruh prioritas Tuhan sebagai prioritas nomor satu, juga bagaimana kita spend kita punya financial, apakah kita tahu Tuhan sebagai prioritas nomor satu, dan juga bagaimana kita spend tenaga kita, apa kita juga menaruh Tuhan sebagai prioritas nomor satu. Jadi pelajaran tentang yang pertama, bagaimana kita mau menumbuhkan iman kita adalah menaruh Tuhan sebagai prioritas yang paling nomor satu, prioritas terutama. Itu pelajaran kita dari Abel. Mari kita lihat pelajaran selanjutnya dari Henokh. Pelajaran selanjutnya adalah pelajaran dari Enokh. Semua tahu cerita tentang Enokh. Kita bisa buka di Kejadian 5 ayat 24, dikatakan, Enokh walked with God and he was not, for God took him. Mungkin saudara semua tahu bahwa Enokh tidak mengalami kematian, dan begitu Tuhan menyayangi dia, mungkin dia bilang, kamu nggak akan mati, karena aku sangat mengasihi kamu akan aku angkat sekarang. Siapa yang mau hidup seperti Enokh? That's me. Apa yang kita bisa belajar dari kehidupan Enokh? Kalau kamu mau bertumbuh dalam iman, mari kita harus berjalan dengannya setiap hari. Mari kita sadari bahwa Tuhan itu bukan cuma Tuhan hari Minggu tapi setiap hari kita harus jalan step by step sama Dia. Dan juga Tuhan itu bukan hanya Tuhan pada pukul 8 pagi saja, pada saat kita berdoa pagi atau baca renungan. Dan kita menyadari juga Tuhan itu bukan hanya Tuhan pada saat kita happy saja, dapat rezeki atau dapat pertolongan. Dan juga Tuhan itu bukan hanya kita cari, bukan hanya pada saat kita susah saja. Tapi berjalan setiap hari bersama akan membantu membangun iman Anda dan saya. Sesungguhnya kalau kita mau bangun hubungan dengan siapapun, semakin kita makin mendekat dengan siapapun itu, maka kita akan makin kenal siapapun itu. Betul? Mau hubungan trust dengan pasanganmu, mendekatlah ke pasanganmu. Saya mau katakan, 17 tahun saya jalan sama Tuhan. Saya lewatin masa-masa sukar, masa-masa berat, masa-masa kritis. Saya mau katakan dengan sangat confident, dengan full confident bahwa saya melayani dan kenal Bapa yang hebat, Bapa yang sangat setia, Bapa yang sangat baik. Waktu dulu kami menikah, Olin tuh baru selesai kuliah dan datang ke New Zealand sebagai fresh graduate. Tapi karena belum punya New Zealand work experience, jadi sangat susah dapat kerjaan. Akhirnya dia dapat kerja yang pertama di satu perusahaan dengan upah yang amat sangat minimum. Dan saya decided untuk kembali ke university saat itu. Untuk selesaikan, saya punya gelar bachelor degree dan sekolah full time. Dan kita harus bayar sewa rumah, kita harus bayar bill ini, bill itu, mobil, dan rent saat itu $130 per minggu, lalu naik jadi $180 per minggu. Dan tapi gaji dia cuma berapa? Kira-kira sekitar $400 seminggu. Cukup untuk hidup, tapi cuma bisa nabung sedikit sekali. Jadi bottom line adalah kita amat sangat susah saat itu, dan boleh katakan poor, miskin banget. Tapi lucunya selalu ada saja jalan keluar atau dikatakan supernatural help setelah pada saat kita ada sesuatu yang unexpected, entah mobil mogok, hari itu mobil ditabrak orang, di mana kita harus habis keluar uang lagi. Tapi setelah sekian lama, saya bisa katakan bahwa I'm confident bahwa kalau kita berjalan dengan Tuhan, maka pengenalan kita sama Dia akan semakin solid.
Oke? Dan kalau kita mau iman kita bertumbuh sama dia, pelajaran dari Henokh yang kita bisa ambil adalah jalan dengannya setiap hari. Oke? Galatia 4 ayat 16 mengatakan demikian, bahwa walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Oke, itu pelajaran yang kedua, pelajaran dari Henokh, yaitu tentang apa? Jalan dengannya daily. Yang pelajaran pertama dari Habel adalah menaruh Tuhan sebagai prioritas nomor 1, dan kita belajar dari Henokh, kisah Henokh adalah tentang berjalan dengan dia setiap hari. Mari kita lihat selanjutnya pelajaran dari Noah. Pelajaran selanjutnya adalah pelajaran dari Noah. Ibrani 11 ayat 7 mengatakan, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, garis bawahi, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ini saya lagi membayangkan, mungkin Tuhan mengatakan, "Oi Nuh, bangun itu bahtera." Apa itu? Apaan? Lalu mungkin Tuhan bilang, kapal besar. Ini ukurannya, luasnya, panjangnya, dan bangunlah. Nuh tidak pernah melihatnya kapal sebesar itu zaman itu. Nuh tidak memikirkan apa yang masuk akal untuk dilakukan, tetapi Alkitab mengatakan bahwa Nuh dengan taat, dia tetap melakukannya. Teman-teman, inilah faith. Mendengar apa yang sudah berulang-ulang kali diingatkan melalui entah siapapun juga, entah teman kita, entah dari khotbah manapun yang kita dengar, entah pada saat kita membaca firman. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita pernah bergerak melakukannya? Apakah kita pernah merespon perkataan-perkataan ini, pendengar-pendengaran ini, firman-firman ini? Jadi yang ketiga, pelajaran yang kita bisa ambil dari Noah adalah melakukan yang difirmankan. Kalau kita membangun faith kita melakukan apa yang difirmankan, sehingga kita bisa tes kita punya faith. Oke, yang pertama pelajaran dari Habel, yang kedua kita belajar tentang dari Henokh, lalu yang ketiga kita belajar dari Noah. Mari kita lihat the next lesson yang kita lihat dari Abraham. Pelajaran dari Abraham yang keempat. Tuhan yang saya kenal adalah bukan Tuhan yang memberi atau menyingkapkan instantly. Betul teman-teman? Tuhan yang saya kenal, dan saya yakin Anda juga yang mengalami hal yang sama, adalah bukan yang Tuhan yang memberi sesuatu instantly. Tuhan yang kita sembah adalah sungguh Tuhan yang sabar. Betul? Sama dengan kita mendidik anak kita. Kalau kita mendidik anak kita, bukan merusak. Oke? Kita tidak memberi instantly pada saat mereka meminta pertama kali. Saya pelajari saat kita mau membangun karakternya. Tidak langsung kita memberi apa saja yang mereka minta. Betul? Dan saya perhatikan, Tuhan jauh lebih tertarik untuk membangun karakter kita daripada membangun kenyamanan kita. Saya ulang ya. Saya yakin dan saya perhatikan bahwa Tuhan itu lebih tertarik untuk membangun karakter kita daripada membangun kenyamanan kita. Karena kalau dia hanya memberikan comfort kepada kita, semuanya yang kita minta langsung dia berikan. Betul? Dan Ibrani 6 ayat 15 mengatakan demikian. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Tunggu dengan sabar, guys. Tunggu dengan sabar. Sedikit lagi. Kita akan mencapainya. Kita akan mendapatkannya. Jangan menyerah, teman-teman. Hang in there.
In Jesus name, oke? Jangan kita pernah menyerah. Sabar, karena itu adalah satu pelajaran bagaimana kita grow dalam faith. Kita belajar dari Abraham adalah menunggu dengan sabar. Kita menunggu dengan sabar. Mari kita lihat pelajaran selanjutnya. Pelajaran selanjutnya kita belajar dari cerita Musa. Ibrani 11 ayat 24 sampai 27. Ibrani 11 ayat 24 sampai 27. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Faith mengatakan, aku nggak akan ikut apa yang perasaanku inginkan. Faith tidak mengatakan, aku nggak akan ikut dengan apa yang dagingku inginkan. Seringkali mengambil keputusan atau memutuskan pilihan, seringkali kita berdasarkan perasaan. Perasaan terus terang banyak berbohong, betul? Ayat 27 mengatakan apa? Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. His friends. Oke? Karena iman, ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Kita sering dengar saran bahwa follow your heart, ikutin suara hatimu. Your heart always tell the truth. Follow your heart. Kalau kita label diri kita sebagai Christian, saya yakin ini bukan sesuatu yang benar. Kita ikut kebenaran Tuhan, betul? Bukan ikut perasaan hati kita. Kita ikut kebenaran firman Tuhan. Karena feeling kadang bisa deceiving. Kita bisa rasa tidak berharga, tapi Tuhan bilang beda. Tuhan bilang kamu adalah anakku yang sangat berharga. Kita mungkin bisa merasakan feeling hopeless. Tapi kita diingatkan bahwa pengharapan yang diberikannya adalah pasti. Dan juga kita juga bisa punya feeling atau rasa failure atau gagal terus. Tapi kita diingatkan kita adalah orang-orang yang menang. Oke? Dan juga kita bisa merasakan bahwa kita adalah orang yang lemah. Tapi kita kuat karena Kristus. Kita bisa feeling bahwa kita adalah orang miskin. Tapi saya mau katakan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati dan orang-orang yang dilindungi. Alkitab mengatakan We live by faith and not by sight. Kita hidup dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasa. Jadi satu pelajaran yang kita bisa lihat dari Musa adalah tentang we live by faith, bukan dengan by sight. Kita hidup bukan dengan perasaan. Jangan percaya dengan feeling Anda. Jangan percaya pada perasaan Anda. Next lesson kita mau lihat adalah pelajaran dari Yosua. Pelajaran yang selanjutnya kita bisa belajar dari salah satu kisah dan tokoh di Alkitab adalah dari Yosua. Di Ibrani 11 ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. By faith, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Kita semua udah familiar ya dengan cerita ini, bahwa Yosua memimpin bangsa Israel
dan mereka memutar di sekeliling tembok Yeriko, dan pada hari ke-7 temboknya ambruk. Saat itu Tuhan mengatakan, tidak dengan pedang, tidak dengan tombak, kita akan menang atas Yeriko. Taruh itu semua. Tapi instead, kita akan menyanyikan love song and praise song to me. Lalu pertanyaannya adalah, tembok sudah jatuhkah pada hari pertama? Jawabannya belum. Hari kedua? Belum. Ketiga, keempat, kelima, keenam? Belum. Tapi mereka semua sudah nyanyikan lagu-lagu pujian syukur. Sesungguhnya ekspresi iman yang paling murni adalah puji-pujian. Kita bisa katakan, I praise God, I thank God, you are good, you are faithful, you are kind, you are blessing to me. Filipi 4 ayat 6 mengatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakan segala hal keinginanmu. Apakah sudah mendapatkannya? Belum. Tapi kita mengatakan nyatakan dengan ucapan syukur, atau dalam bahasa Inggrisnya with thanksgiving. Mungkin saat ini kita katakan mungkin, Tuhan, aku khawatir dengan kerjaanku. Tapi aku bersyukur dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah leave me nor forsake me. Dan terima kasih Tuhan. Dan pelajaran yang kita bisa ambil dari Yosua adalah kita bersyukur dan berterima kasih dari awal selalu. Masih teringat dengan ayat favorit saya, yaitu di Markus 11 ayat 24. Dikatakan apa? Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi pada saat kita minta, percayalah dan menerimanya. Dan sehingga kita apa yang kalau kita lakukan kalau kita sudah menerima? Kita bersyukur dan thanking Him, betul? Sehingga walaupun kita belum menerimanya, tapi kita dengan by faith kita menerima sesuatu yang belum kelihatan atau belum kita sentuh. Tapi itu ada satu pelajaran yang kita belajar dari Yosua, yaitu bersyukur dan berterima kasih dari awal selalu. Oke, yang terakhir kita akan melihat poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh, semua kita bisa petik dan renungkan at least satu poin, sedikitnya satu poin yang dan kita mau ambil step by step untuk maju menuju pertumbuhan iman Anda dan saya. Iman adalah being sure, adalah kepastian atau apa yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Pasti apa yang kita mendapatkan, apa yang kita harapkan, dan pasti dan bukti untuk apa yang tidak kita lihat. Kalau kita baca pasal 11 Ibrani ini, apakah towards the end, apakah keadaan menjadi semakin membaik, atau semakin menjanjikan, atau semakin promising? Kalau kita lihat di towards the end of Ibrani 11, jawabannya tentunya adalah tidak. Tentunya jawabannya adalah tidak. Bukan hanya kita tidak towards the end of Ibrani 11, bukan hanya kita tidak mendengar cerita sukses, cerita yang convincing, kita tidak mendengar cerita kemenangan. Yang dikatakan adalah, kalau kita buka di ayat 37 sampai 38, dikatakan apa? Mereka orang tokoh-tokoh cerita-cerita tadi itu dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, dan mereka menggembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan.
Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Oke? Kita tidak mendengar cerita sukses atau cerita yang tentang kemenangan. Tapi Ibrani 11 memberi pelajaran yang terakhir, dan saya mau katakan yang paling penting, bahwa Tuhan selalu melakukan yang paling tepat. Saya ulang lagi ya, Tuhan selalu melakukan yang paling tepat. Mungkin Tuhan seharusnya menolong dia, mungkin Tuhan seharusnya menyembuhkan dia, Tuhan mungkin seharusnya membantu pekerjaan dia, Tuhan mungkin seharusnya membantu finansial dia, Tuhan seharusnya melakukan ini, Tuhan seharusnya melakukan itu. Tidak, Tuhan selalu melakukan yang paling tepat. Mari kita lihat di ayat 11, Ibrani 11 ayat 39 dan sampai yang terakhir 40. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Oke? Mari kita baca sama-sama. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Lalu yang terakhir, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Mari kita ulang lagi. Allah telah menyediakan Anda dan saya sesuatu yang lebih baik bagi kita, walaupun kita tidak melihatnya. Demikian teman-teman, di ujung sharing firman pada hari ini, saya mau rangkum sebentar pengalaman-pengalaman dari tokoh-tokoh Alkitab yang kita baca tadi. Yang pertama adalah Tuhan adalah prioritas utama dari cerita Habel, berjalan dengannya setiap hari dari pengalaman Henokh, melakukan yang difirmankannya seperti yang dilakukan Nuh, menunggu dengan sabar yang dilakukan Abraham, dan juga tidak ikut dengan perasaan yang dilakukan Musa, berterima kasih dari awal yang dilakukan oleh Yosua, dan apapun yang terjadi setelah kita melakukan hal-hal yang di atas, kalau tidak terjadi sesuai yang kita bayangkan, yang kita pikirkan, atau kita inginkan, yakinlah bahwa Tuhan selalu melakukan yang paling tepat. Terima kasih. God bless you. Demikian ibadah online pada pagi hari ini. Kita mau akhiri ibadah ini, dan teman-teman jangan lupa nanti 11.30 kita akan meeting, ada ngumpul-ngumpul bersama, ngobrol-ngobrol di Zoom, dan dengan meeting code dan password yang sama seperti minggu lalu. Oke, mari kita tutup. Sidang Jemaat Keluarga Allah, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia, juga keluargamu akan selalu dipenuhi dengan sukacita, pengharapan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya. Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi minggu depan. God bless you.